Selama tidak menjurus fitnah dan pencemaran nama baik, sederet selebriti bersikap masa bodoh terhadap kejulitan netizen. Tetapi belakangan, opini yang digiring netizen bisa membuat sejumlah artis kehilangan job, mengalami kerugian moral dan material. Bahkan artis yang mengalami gangguan mental seperti Fujian yang mengidap Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau Marshanda yang mengidap bipolar sempat terpuruk karena dibayang-bayangi hujatan netizen. Fuji dan Marshanda bahkan sempat ingin mengakhiri hidup mereka. Tetapi benarkah perilaku netizen bak pedang bermata dua bisa menaikkan karir selebriti dalam sekejap dan bisa pula menenggelamkan pamor selebriti secara kilat? Di era digital, haruskah dibiarkan bila netizen bertindak sebagai polisi moral dan mengarahkan kontrol sosial? Tanggal 10 Juni lalu, warga Plus 62 merayakan Hari Media Sosial Indonesia. Momen yang diperingati sejak tahun 2015 itu mencuatkan perasaan miris. Karena dari tahun ke tahun, netizen Indonesia seolah tidak berubah dalam hal kesopanan dalam bermedsos. Setidaknya sejak tahun 2019, netizen Indonesia menjadi netizen terjulit se-Asia Tenggara dan masuk dalam 10 besar netizen paling tidak sopan sedunia. Haruskah tren buruk itu dipertahankan dan mencoreng Indonesia yang dulu terkenal dengan sopan santun dan adat ketimurannya? Jangan so tahu jadi netizen, kan kehidupan masing-masing dia yang tahu sifat-sifatnya masing-masing. Pokoknya buat netizen diem aja deh. Pokoknya jangan so tahu lah intinya, jangan so tahu, jangan ikut campur, itu urusan masing-masing. Kalau netizen tutup mulut aja, jangan banyak ngomong lah. Pasti sejak 2019 hingga kini, sederet selebriti harus berurusan di jalur hukum dengan sejumlah netizen penebar fitnah plus berita hoax. Sebut saja Ayu Ting Ting yang pernah terlibat saling lapor dengan haters Kartika Dewi, Ince Syahrini yang berhasil memenjarakan 2 haters yang mencemarkan nama baiknya, Dewi Persik yang tahun lalu melaporkan 2 haters penebar fitnah, atau Ruben Onsu yang keluarganya berulang kali dibully di media sosial, sempat merasa tidak tenang oleh sikap barbar netizen Indonesia. Oh ya, tolong netizen, jangan menggoreng-goreng ini lagi. Nanti dari sini ke pihak sana digoreng-goreng lagi gitu. Nggak perlu lah. Dewi Persik gitu. Ada bagian yang Mami ucapkan mungkin Mom ya? Kan mandul itu kan harus sesuai dengan apa kata dokter kan? Hanya dokter yang bisa tahu saya itu mandul atau enggak gitu kan. Jadi kalau misalkan perempuan itu tidak bisa melahirkan ini lanjut yang ini? Ya harus lanjut dong Mas Anggi. Oh lanjut. Kemarin kan panjang dong kerjanya. Dia yang nantangin dulu. Panjang lagi kerjanya. Kan katanya bilang tidak ada yang bisa manggil saya katanya kan. Oh, iya. Karena tidak pasalnya apa gitu mulu kan. Nah udah sama polisi ternyata udah dijemput. Saya nggak ada lelah lah buat saya masih dikasih nafas, masih dikasih kaki. Saya yang penting saya tidak melakukan, saya main pukul sendiri, saya tidak main tangkap sendiri gitu ya. Walaupun ya mungkin menyelidiki, melihat siapa pelakunya, siapa ini ya. Bukan lebay atau terlalu diada-ada ketika sederet selebriti mengaku merasa dirugikan secara moral dan material oleh kejulitan netizen. Pasalnya banyak artis yang kehilangan job atau putus hubungan dengan pihak endorsement ketika netizen sukses menggelontorkan opini negatif tentang mereka. Tidak sedikit pula selebriti yang mengalami gangguan emosi dan mental karena tak sanggup membaca komentar negatif netizen. Fujian yang sejak kecil menderita Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD sempat terpuruk ketika semua yang diperbuatnya seolah dianggap salah oleh netizen yang maha benar. Fuji bahkan sempat ingin mengakhiri hidupnya karena ingin bebas dari hujatan di dunia. Berbeda dengan Fujian, Marshanda yang sudah dibully warga Plus 62 sebelum era digital mencuatkan istilah netizen,
sudah bisa kompromi dengan sikap netizen yang kadangkala julidnya kebangetan. Orang tuh badannya kayak enak ya punya duit banyak, enak ya terkenal, enak ya mau apa-apa tinggal gini doang. Tapi nggak ada yang nanya kayak lu dulu sehancur apa gitu loh, jarang. Satu kan kehilangan, itu hancur banget. Hancur banget. Iya, gue tahu tuh, gue ngikutin. Yang kedua, apalagi yang kau takutkan? Apa ya? Aku takut mati kali ya. Karena waktu itu kayak di posisi kayak, aduh gue capek banget deh, kayak dulu tuh semua orang nyalain aku ngerasain gitu ya. Nyalain kamu kenapa dulu? Gak tahu, aku jujur pas awal-awal yang naik itu aku takut banget, kayak takut banget disalahkan gitu. Dan benar semua orang nyalain aku, kayak bilang musibah lah, kayak tumbal lah, atau kayak memanfaatkan keadaan lah, inilah itulah. Alah, terkenal gara-gara abangnya meninggal doang, bangga. Aduh nggak ada cakep-cakepnya nih orang, ngapain sih di sini? Lihat apa tuh mukanya, kayak apaan sih? Lutut hitam, dengkul hitam, terus kayak ya elah nih numpang tenar doang. Ya sebenarnya banyak yang ngomong kata-kata kasar sih. Ini kata-kata kasar nanti disensor gak sih? Disensor nanti. Itu kayak bahkan yang ti aja gak sih? Kayak lu ti aja gak sih? Lu pah banget ya FYP gue, kayak emang aku yang ngatur FYP ya? Gitu. Macam sih yang aku rasain, sampai bener-bener drop banget, sampai nangis, sampai kepikiran hal-hal yang suicidal juga sempat. Ketika seseorang merasakan bahwa sumber daya yang dimilikinya tidak cukup untuk mengatasi permasalahannya, maka dikatakan orang tersebut mengalami stres. Ada juga yang kita sebut dengan misalnya bipolar. Bipolar itu adalah seseorang yang memiliki ekstrim ya emosinya, dari yang depresif ya, jadi merasa tertekan dan merasa justru bahagia. Jadi ada episode di mana orang mengalami rasa bahagia dan rasa tertekan atau depresif itu secara cepat gitu, dan ada episodenya, bisa per bulan, bisa per 6 bulan, bisa per minggu gitu, dan biasanya tanpa sebab. Nah memang semua gejala-gejala atau symptoms dari mentally disorder itu semua ada treatmentnya. Tentunya kita berkolaborasi dengan psikolog dan psikiater. Psikolog itu untuk melakukan psikoterapi, dirubah mindsetnya, dibuat dia lebih berharga atas dirinya, dia bisa menenangkan dirinya, dia punya teknik-teknik untuk relaksasi misalnya. Tapi kalau ke psikiater itu biasanya ada yang namanya medikasi, yaitu diberikan obat untuk biasanya distabilkan hormonnya atau neurotransmitter di otaknya. Kalau gangguan depresi, ya kita sambil psikoterapi kita kasih obat antidepresi. Cuman obat antidepresi ini bekerjanya lambat. Setelah diminum 1-2 minggu baru kelihatan khasiatnya. Jadi masing-masing gangguan jiwa ini kita tidak boleh mengharapkan dalam waktu singkat akan berubah kembali ke normal, tidak. Apalagi kalau menyangkut perilaku atau kebiasaan pola pikir yang tidak betul, itu kita harus pendekatan dengan sabar, dengan kasih sayang, sehingga yang bersangkutan tidak merasa tertekan. Kalau gangguan cemas, depresi bisa sembuh total. Tapi kalau gangguan kepribadian, ini perlu waktu lama dan perlu kerjasama antara yang bersangkutan dengan keluarganya, dengan lingkungan sekitarnya, dan juga dengan terapisnya. Iya, tak selalu negatif tentang netizen Indonesia. Faktanya banyak selebriti yang namanya meroket secara instan berkat pujian setinggi langit dari netizen. Sebut saja Fajar Sad Boy dari Gorontalo atau Halda Rianta, adik komika Arafa Rianti yang dinilai punya bakat melawak seperti sang kakak. Tanpa validasi dari netizen Indonesia, belum tentu Fajar Sad Boy dan Halda Rianta yang punya keterbatasan pengetahuan bisa hits seperti sekarang. Netizen Indonesia juga punya kekuatan super untuk mengusung artis idola mereka menjadi artis terfavorit di berbagai ajang penghargaan bergengsi. Bersama lagi Halda Rianta yang membawakan acara ini, semoga semakin viral, jaya-jaya, ahai. Lu berarti lebih suka yang
cepet gitu ya. Pokoknya gue sukanya yang dadakan. Tapi gue nggak suka kalau misalkan gue diintitin gitu, diuntit, Diambil. dikintilin gitu. Kayak kan gue Anak lu diintilin. di anu loh, kayak di stalkerin. Nggak lah, idol emang di stalker. Enggak, maksudnya sampai diikutin gitu loh. Ada yang sampai fanatik. Terus apa yang mau saya sombongkan? Gak ada. Biasanya nanti kalau udah naik, udah jadi artis, panggil sini, pas panggil sini nggak mau, sombong. Iya, saya tahu. Jangan sombong. Aku tuh berusaha ngeblend dan berusaha supaya aku tuh bisa masuk ke frekuensi kamu. Nanti kita ungkapkan perasaan kita di luar kamera ya. Takutnya mereka yang apa yang di videoin kita apa apa namanya? Sapi, tahu aja udah ketawa. Kalau komentar netizen itu nggak ada pengaruhnya sama karir dari public figurnya. Kalau kita pelajari ilmu komunikasi kan begitu. Yang bisa kita kontrol itu respon kita terhadap komentar itu gitu loh. Dia nggak akan bisa mengatur pikiran orang. Orang mau komentar apa saja terhadap Thorik, terhadap ibunya, terhadap Ayu Ting Ting. Dia nggak akan bisa mengatur. Yang bisa diatur oleh Ayu Ting Ting, Thorik, segala macam lah yang sering muncul di medsos, Raffi segala macam, respon dia. Bagaimana dia mengelola komentar itu. Itu yang berpengaruh terhadap karir dia gitu. Outputnya kalau hari ini misalnya Thorik atau keluarganya segala macam, Ayu Ting Ting marah, mencak-mencak terhadap netizen, nah itu pasti akan berpengaruh gitu loh. Sebagai bagian dari Warga Plus 62, netizen Indonesia dianggap memiliki kontribusi dalam hal kontrol sosial, memotori perubahan, mengawal kasus hukum yang berdampak pada hajat hidup orang banyak, bahkan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Tapi haruskah netizen menjadi polisi moral bagi dunia hiburan? Batas antara netizen dengan public figure ini sudah mulai tipis. Tidak seperti tahun 90-an, 2000-an gitu. Artinya semua orang sekarang punya kesempatan untuk muncul di layar kaca gitu. Di layar digital gitu. Tidak ada lagi ketergantungan dengan apa yang disebut dengan media konvensional dan lain sebagainya. Hubungannya itu sekarang setara, equal. Jadi tidak, orang sudah mulai menyadari kalau gua ngefans sama orang apanya yang gua harus ngefans. Biasanya kan orang ngefans karyanya, ya kan. Tidak semua orang ngefans hanya karena lu sering muncul di layar digital. Dan netizen itu sebetulnya salah satu fungsi yang utamanya menghilangkan ya ABS di kantor gitu kan. Jadi misalnya kalau dalam satu instansi ada bawahan dari seorang menteri mengatakan kerjanya bagus, yang membuktikan bagus atau tidaknya kan ya pendapat dari netizen itu. Jadi netizen itu istilahnya memberikan pendapat tanpa ditanya.